Ketika Michael Burry meramalkan krisis 2008 tidak ada yang memperhatikannya baik pemerintah maupun Federal Reserve tidak ada organisasi resmi saat ini investor yang dikenal ini memperingatkan kita bahwa ekonomi mungkin akan runtuh lagi tahun ini tetapi seperti yang terjadi pada tahun 2008. Pemerintah AS mengabaikannya kita bahkan telah melihat bagaimana Joe Biden Presiden AS mengatakan bahwa kita belum mendekati resesi pada saat ini tetapi di sisi lain kita telah melihat bagaimana institusi besar seperti Bank of America yang merupakan salah satu bank terbesar di AS. Atau beberapa orang terkaya di dunia seperti Jeff Bezos atau Elon Musk tampaknya mendukung teori Michael Burry. Dalam sebuah tweet Elon Musk ditanya berapa lama resesi akan berlangsung dan dia mengatakan kemungkinan akan berlangsung hingga musim semi tahun depan. Di sisi lain Jeff Bezos memperingatkan tentang resesi dan menyarankan orang untuk berpegang pada uang mereka. Kemudian Bank of America mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan terjadi resesi di US yang akan menghancurkan pasar dan dapat menyebabkan pasar saham jatuh 24 tahun ini. Apa yang dikatakannya kepada kita adalah apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi. Ingatlah bahwa Bank of America adalah bank terbesar kedua di Amerika Serikat. Beberapa negara tampaknya mendekati krisis ekonomi. Dalam video ini, kita akan melihat apa yang telah terjadi untuk mencapai situasi saat ini, seperti apa masa depan dan bagaimana bertahan hidup di masa depan. Seperti apa masa depan dan bagaimana cara bertahan dari keruntuhan ekonomi berikutnya. Ini adalah topik yang rumit. Saya akan mulai dengan menjelaskan seluruh situasi ini dengan cara yang sederhana sehingga semua orang dapat memahaminya. Mari kita mulai pada tahun 2008. Seperti yang banyak dari Anda ketahui ada krisis ekonomi dan keuangan dan ini menyebabkan beberapa bank bangkrut dan fakta bahwa sebuah bank bangkrut menghasilkan efek domino karena akan mempengaruhi bank lain bisnis lain tetapi di atas semua itu bank lain. Bisnis lain, tetapi di atas semua itu akan mempengaruhi orang-orang yang memiliki uang mereka di sana karena jika bank Anda bangkrut, Anda akan memiliki peluang kehilangan uang yang Anda miliki di bank. Untuk mencegah semua ini terjadi. Apa yang dilakukan pemerintah adalah mencetak uang dan mereka menggunakan uang ini untuk menyelamatkan semua bank ini yang akan bangkrut. Ngomong-ngomong, jika Anda menikmati video sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, silakan sukai dan berlangganan saluran. Jadi saya tahu semua ini mungkin tampak seperti solusi yang sangat bagus tetapi masih memiliki beberapa konsekuensi dan konsekuensi utamanya adalah ketika pemerintah mencetak uang dari ketiadaan. Yang dihasilkan adalah lebih banyak uang yang beredar dan oleh karena itu uang itu bernilai lebih rendah dan dengan uang yang sama Anda dapat membeli lebih sedikit barang dan oleh karena itu Anda memiliki daya beli yang lebih sedikit dan ini membawa kita untuk berbicara tentang inflasi yang terkenal karena ada lebih banyak uang yang beredar. Uang itu bernilai lebih sedikit dan oleh karena itu kita membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama dan ini pada akhirnya apa yang dihasilkannya adalah bahwa harga barang naik karena kita telah melihat apa yang terjadi pada tahun 2008. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saat ini terjadi inflasi jika tidak ada penyelamatan ke bank manapun. Masalah inflasi saat ini kembali ke pandemi. Selama pandemi kita terkunci di rumah dan dunia mengalami kelumpuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa pergi bekerja dan di negara-negara lain tidak dapat pergi bekerja dan di negara-negara misalnya Spanyol, Thailand, yang memiliki sektor permusuhan yang sangat kuat. Semua orang yang berdedikasi pada pariwisata tidak dapat bekerja karena tidak ada pariwisata secara langsung karena Anda tidak dapat melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Itu adalah waktu yang sangat sulit. Sebagai akibat dari situasi ini, pemerintah memiliki dua pilihan. Membiarkan orang menderita akibat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat bekerja atau mencetak uang untuk mendorong perekonomian. Sebagian besar pemerintah telah memilih untuk mencetak uang dan ini telah menghasilkan banyak inflasi. Inflasi adalah ukuran perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu. Tingkat inflasi di AS juga dikenal sebagai yang juga dikenal sebagai IPC mencapai 9,1% tahun lalu. Sekarang melihat inflasi di Eropa sebagai contoh kita memiliki Spanyol dengan IPC mencapai 10. Data ini menunjukkan bahwa apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi. Saya berbicara dan menunjukkan informasi ini kepada Anda bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk mempersiapkan diri kita untuk dapat bertahan hidup jika terjadi keruntuhan ekonomi. Setelah kita melihat apa yang menyebabkan inflasi saat ini, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan inflasi ini dan apa dampak negatifnya terhadap perekonomian untuk mengendalikan inflasi. Lebih mahal dan kita harus membayar lebih banyak bunga ketika meminta pinjaman. Hal ini akan mempengaruhi baik orang normal maupun perusahaan jika Anda adalah orang normal.
Anda dapat mengharapkan untuk membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk pinjaman rumah Anda. Misalnya untuk membeli rumah, dan apa yang akan terjadi adalah lebih sedikit orang yang akhirnya tidak membeli rumah sekarang untuk perusahaan. Hal ini akan membuatnya lebih rumit dan lebih mahal untuk mengajukan pinjaman, dan lebih sedikit perusahaan yang akan melakukannya, dan oleh karena itu lebih sedikit perusahaan yang akan dapat berkembang dan meningkat ketika suku bunga lebih tinggi. Mereka biasanya harus membayar lebih banyak uang sebagai imbalannya. Biasanya harus membayar lebih banyak uang dengan imbalan jumlah uang yang sama. Ini berarti jika Anda memiliki perusahaan, Anda mungkin harus membayar lebih banyak bunga daripada yang direncanakan semula, yang berarti lebih sedikit manfaat nyata ketika perusahaan memutuskan untuk tidak meminta lebih banyak pinjaman. Itu berarti mereka akan tumbuh lebih sedikit, dan itu juga akan menjadi negatif bagi mereka sekarang. Perusahaan yang terdaftar di pasar saham ketika mereka menjadi kurang menguntungkan atau berhenti berkembang, hal ini secara langsung akan memengaruhi saham mereka. Sebelum beralih ke topik berikutnya, karena di saluran ini kami tidak hanya berfokus pada masalah tetapi juga pada solusi. Pada masalah tetapi lebih pada solusi. Jika Anda adalah seseorang yang tertarik untuk mempelajari strategi untuk berinvestasi di pasar saham dan membangun kekayaan selama krisis keuangan, ada tautan dalam deskripsi di bawah ini dengan video di mana saya berbicara lebih mendalam tentang bagaimana melakukannya. Sekarang dengan itu mari kita beralih ke topik berikutnya. Apakah Anda ingat bahwa saya sebutkan sebelumnya bahwa strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga dengan benar? Data berikut menunjukkan bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. IPC telah turun dari 9,1% menjadi 7,1%, dan di sisi lain IPC Spanyol telah turun dari 10,8% menjadi 6,8%. Kita dapat melihat bagaimana strategi ini bekerja dan inflasi menurun. Maka Anda akan bertanya-tanya mengapa ada banyak orang yang mengatakan bahwa keruntuhan ekonomi semakin dekat, karena kita dapat melihat bahwa inflasi dikendalikan dengan baik. Inilah yang akan kita bicarakan selanjutnya. Pengekspor minyak terbesar di dunia ke pasar global dan pengekspor minyak mentah terbesar kedua di belakang Arab Saudi. Ini berarti Rusia memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Rusia mengekspor 17 dari gas dunia dan 11 dari minyak dunia. Eropa sangat bergantung pada pasokan gas dan minyak dari Rusia karena Rusia dekat dengan Eropa dan karena infrastruktur antara Rusia dan Eropa, tetapi karena sanksi dan blokade terhadap Rusia sebagai akibat dari Eropa mungkin memiliki masalah untuk terus menerima pasokan gas dan minyak ini. Gas dan minyak adalah energi yang sangat penting untuk ekonomi apapun, dan mereka mempengaruhi ekonomi apapun secara langsung. Jika misalnya ketika harga minyak naik, itu karena lebih sulit untuk mendapatkannya. Apa yang akan dihasilkannya adalah kenaikan harga bensin, dan pada akhirnya akan mempengaruhi semua transportasi. Transportasi sangat penting bagi suatu negara karena digunakan oleh banyak perusahaan, dan jika biaya transportasi naik, biaya beberapa perusahaan akan naik, dan pada akhirnya akan mengakibatkan perusahaan-perusahaan ini memiliki margin keuntungan yang lebih sedikit dan karenanya menghasilkan lebih sedikit uang. Sebagai contoh, jika sebuah pabrik harus membayar lebih banyak uang untuk listrik dan energi, yang pada akhirnya akan membuat pabrik menghasilkan lebih sedikit uang karena akan memiliki lebih banyak biaya. Saat ini Eropa tidak khawatir tentang pasokan gas karena mereka memiliki cadangan penuh. Namun menurut laporan akan ada jatah gas di Eropa. Jika ingin mencegah cadangan turun hingga 30%, kenaikan harga energi akan menghasilkan keuntungan yang lebih sedikit bagi perusahaan. Dan jika kita menambahkan fakta bahwa suku bunga naik dan perusahaan tidak akan meminta begitu banyak pinjaman, dan jika mereka harus memintanya, mereka harus membayar lebih banyak bunga sekarang. Jika kita menambahkan kenaikan harga energi, kita berada dalam momen yang sangat negatif bagi banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan bahwa margin keuntungan mereka menurun, dan ini dapat menghasilkan bahwa mereka harus memecat orang dan efek bola salju dihasilkan. Oleh karena itu kita perlu bersiap-siap. Sepertinya apa yang akan terjadi lebih buruk daripada resesi. Semua ini jelas tercermin di pasar saham ketika sebuah perusahaan tidak begitu menguntungkan, ketika sebuah perusahaan menghasilkan lebih sedikit dan lebih sedikit uang. Hal ini tercermin secara langsung di pasar saham karena orang takut dan memutuskan untuk menjual saham mereka, dan ini menyebabkan saham. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa tahun ini akan ada masalah dengan pasokan energi dan suku bunga akan terus meningkat. Kita dapat berharap bahwa saham terus turun nilainya. Selain itu, kenaikan suku bunga juga mempengaruhi pasar real estate. Selama beberapa tahun terakhir, suku bunga sangat rendah dan hal ini membuat meminta pinjaman lebih murah, bukan berarti lebih murah atau lebih mahal.
Atau lebih mahal Anda akan meminta pinjaman dan Anda akan membayar pinjaman itu. Yang lebih murah adalah bunga yang harus Anda bayarkan untuk meminta pinjaman itu karena fakta bahwa suku bunga sangat rendah. Banyak orang memutuskan untuk mulai membeli rumah dan ini menghasilkan banyak permintaan. Banyak orang ingin membeli rumah dan tidak begitu banyak pasokan dan pada akhirnya apa yang dihasilkannya adalah harga meningkat terutama selama pandemi dan pasca pandemi. Tetapi karena fakta bahwa suku bunga saat ini meningkat dan bahwa situasi makroekonomi bukanlah yang paling sederhana di dunia, kita dapat melihat berapa banyak orang yang memperkirakan bahwa kita juga akan menemukan penurunan harga perumahan. Ada beberapa indikator bahwa sektor real estate global sedang bersiap menghadapi badai Eropa, Amerika Serikat dan sebagian besar negara barat telah mendukung Ukraina selama perang ini. Perang ini dan Rusia telah menanggapi dengan sanksi dan blokade seperti yang telah kita lihat sebelumnya baik Eropa maupun Amerika Serikat telah mencoba untuk bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri konflik ini. Namun seperti yang kita lihat Rusia hanya melihat kemungkinan untuk menegosiasikan jalan keluar dari perang di Ukraina di bawah persyaratannya. Tidak ada keraguan bahwa kita berada dalam situasi yang sangat sulit sekarang. Mari kita bicara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk bertahan hidup keruntuhan ekonomi berikutnya. Saya ingin mengatakan sesuatu yang menurut saya sudah jelas. Saya bukan penasihat keuangan atau ahli ekonomi. Sejujurnya saya tidak tahu apakah kita akan mengalami keruntuhan ekonomi. Yang jelas kita harus bersiap-siap untuk apa yang akan terjadi. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mulai mempersiapkan diri Anda secara mental, yang kedua adalah memiliki tabungan untuk apa yang akan terjadi, dan yang ketiga adalah memiliki sumber pendapatan yang stabil. Memiliki sumber pendapatan yang stabil, saya pikir kita berada dalam situasi yang sangat sulit dan kita harus sangat berhati-hati terutama ketika harus mengajukan pinjaman atau ketika harus melakukan beberapa pembelian yang tidak diperlukan. Investor terkenal dan beberapa orang terkaya di dunia memperingatkan kita bahwa apa yang akan datang lebih buruk daripada resesi. Kita telah melihat apa yang telah terjadi untuk mencapai posisi kita hari ini dengan ekonomi. Seperti apa masa depan dan bagaimana mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari keruntuhan ekonomi berikutnya. Saya sangat berharap ini bermanfaat bagi Anda dan memungkinkan Anda untuk memahami masalah ini sedikit lebih mudah dan jika Anda ingin tahu tentang ide bisnis yang menghasilkan uang yang baik untuk membantu situasi ekonomi Anda. Saya sarankan Anda menonton video ini selanjutnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kenal yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dunia ekonomi seperti dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.